Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi untuk pembahasan distilasi fraksinasi. Nah, untuk kali ini ada contoh soal mengenai tentang reflux minimum ya. Jadi ini masih kelanjutan dari distilasi fraksinasi ya, distilasi biner. Dan namun bedanya ini ada reflux minimumnya atau reflux minimal. Langsung saja ke contoh 2.2 ya. Jadi ada campuran yang terdiri dari 20% mol etanol dan sisanya air dengan rate-nya 100 pon mol per jam dilakukan fraksinasi secara kontinu dalam sebuah plate kolom distilasi. Diinginkan 90% mol etanol yang ada dalam feed diambil sebagai distilat dengan kadar 80% mol etanol. Sementara feed masuk menara dalam keadaan campuran 60% liquid dan 40% uap. Reflux rasio sebesar 2 kali reflux minimum atau reflux minimal. Menara dilengkapi dengan kondenser total dan reboiler parsial. Hitung jumlah plate aktual jika efisiensinya 40%. Ya, ini kurva etanol air ya. Jadi saya langsung buat saja agar cepat. Nah, untuk langkah pertama, jadi di sini ada sketsa untuk distilasi etanol air. Ya, ini saya buat sederhananya saja. Ini ada kondenser total dan reboiler parsial ya. Lalu XF-nya tadi berapa? 0,2 ya. Oke, F-nya itu sebesar 100. Lalu D-nya yang kita cari, sementara XD itu sebesar 0,8. Dan B yang kita cari XB-nya sebesar untuk yang XB-nya tadi belum diketahui juga ya yang dicari. Kemudian ada informasi lagi untuk Q itu tadi 0,6 ya, tadi 60%. Lalu R operasi sama dengan 2 kali R min. Kita langsung saja ke neraca masanya ya. Jadi tadi ada pernyataan untuk feed-nya. Jadi untuk feed-nya itu tadi feed ya. Feed masuk menara dalam keadaan 60% campuran, oke. Kemudian campuran ini ya, campuran terdiri atas 20 mol etanol, sisanya air. Ini diharapkan 90%-nya. Etanol yang ada dalam feed diambil sebagai distilat dengan kadar 80% mol etanol. Nah, berarti ya bahasa matematikanya diharapkan 90%, berarti kan 0,9 dikali feed kali XF ya. Itu sama dengan distilat dikali XD. Nah, jadi diharapkan 90%
etanol yang ada dalam feed diambil sebagai distilat dengan kadar 80% mol etanol. Nah, jadi ini tadi 0,9 dikali feednya tadi 100 dikali XF-nya 0,2. Lalu D-nya yang kita cari, XD-nya 0,8. D-nya langsung saja ya. 22,5 pon mol per jam. Nah, ini. Lalu kita masuk ke mana? Ke neraca massa. Neraca massa total. Ini kan F sama dengan B ditambah D. Ya. Jadi F-nya itu tadi 100 sama dengan B ditambah 22,5. B-nya sebesar 77,5 pon mol per jam. Lalu kita masuk ke neraca massa komponen ya. Neraca massa komponen. Ya, jadi neraca massa komponennya itu kan F kali XF sama dengan B XB tambah D XD. Nah, jadi neraca massa komponen itu nanti mencari nilai ininya, nilai XB-nya. Ya. Ini langsung dimasukkan 100 0,2. B-nya tadi berapa? 77,5. XB tambah D. D-nya tadi 22,5 ya. Dikali 0,8. Ya. 22,5 XB ketemu 0,026. Nah, XB-nya 0,026. Oke. Nah, kemudian kita sudah tahu ya nilai XD, XB, XF ya. Lalu kita plotkan titik-titiknya di sini. Oke, kita pakai pakai penggaris. Nah, untuk XD-nya tadi 0,8. Nah, di sini ya. 0,8. Terus XB-nya 0,026. Nah, di sini kecil. Nah, XB 0,025. Nah, lalu kita mencari ini. Nah, ini posisi di sini. Sementara untuk XF-nya tadi 0,2. Nah, ini ya. Nah, kita plotting. Nah, kita tarik, sorry. Nah, stop di sini dulu ya. Kita lihat soalnya lagi ya. Tadi bilangnya apa? Feed masuk menara dalam keadaan campuran 60% liquid. Perhatikan Q-nya kan 0,6. Nah, untuk mencari slope. Nah, slope-nya ini kan sama dengan minus Q dibagi 1 min Q sama dengan min 0,6 bagi 1 min 0,6. 0,6 minus 0,6 dibagi 0,4 minus 1,5 ya. Oke, 1,5 membuat 1,5. Kalau 1,5 kan berarti kan 1,5 dibagi 1. Ke atasnya 1,5, ke
ke kirinya 1. Ya, jadi di sini misalkan 1,5 cm ya. Kemudian geser ke kiri 1 cm. Nah, buat titik di sini dengan kemiringan seperti ini. Nah, ini sudah dinamakan slope-nya 1,5 minus 1,5. Oke, bukan Q ya, slope. Q-line. Lalu membuat ini intercept-nya. Nah, jadi untuk intercept ya, tadi yang namanya rumus intercept itu kan di sini saja. Intercept ya, intercept itu kan sama dengan XD per R plus 1. Nah, karena di sini ada reflux rasionya itu 2 kali reflux minimum. Nah, jadi reflux minimum itu, untuk reflux minimum itu sama. Jadi rumusnya intercept itu boleh XD per R plus 1 atau XD per RM. RM itu reflux minimum ya, R min plus 1. Nah, oke. Selanjutnya seperti yang kita ketahui tadi, yang namanya reflux minimum itu kan ini ya, posisi garis enriching itu berhimpitan dengan ini garis fitnya. Jadi slope untuk XF-nya, nah itu dengan kemiringan tertentu ya. Dan ketika reflux minimum itu biasanya posisinya dihimpitkan di sini. Nah, karena pada dasarnya untuk kondisi reflux minimum itu kita menginginkan jumlah plate-nya itu banyak ya, lebih banyak daripada kondisi normalnya, atau lebih banyak dari total refluxnya. Nah, untuk total reflux itu berbeda sekali dengan kondisi reflux minimum. Nah, selanjutnya kita kembali ke sini, ke soal ya. Jadi kita pertama menentukan nilai intercept-nya dulu untuk reflux minimum. Jadi titik di sini ya, kita sambungkan di sini. Kita hubungkan di sini perpotongan antara garis key-line-nya dengan kurva ya, karena dia membentuk suatu titik. Nah, ini nanti dihubungkan dari XD-nya. Nah, berapa di sini intercept-nya? 0,35678 0,385. Nah, intercept lama ya. Jadi XD per R min plus 1 atau RM plus 1 itu sama dengan 0,385. Nah, terus nilai R min itu berapa?
ya. Jadi untuk mencari RM-nya, ini kan kita tahu ya, interceptnya di sini ya, itu XD per RM plus 1 itu sama dengan 0,385. Nah, RM-nya sendiri ini berapa? Nah, berarti langsung saja ya kita hitung. Dengan nilai XD-nya tadi 0,8 ya. Jadi R-nya itu sama dengan 1,078. Nah, terus di pertanyaan tadi ya, R itu kan sama dengan, di soal ya, R operasi atau R op ya, ROP R, atau R baru itu sama dengan 2 kali R min. Nah, berarti 2 dikali 1,078 kali 2. Langsung saja 2,15 ya, ini ya. Nah, terus setelah kita memperoleh nilai R operasi yang baru ya, jadi kita membuat intercept baru. Balik lagi membuat intercept baru. Ya, intercept baru itu rumusnya sama XD per R plus 1. Bukan XD per R min, tapi R. R-nya itu R ini, R baru. Nah, jadi ketemu 0,8 dibagi 2,15 ditambah 1. Ketemu 0,25 ya. Nah, terus di sini ini interceptnya 0,25 di sini. Nah, titiknya di sini ya, 0,25. Nah, lalu dihubungkan lagi ya. Hubungkan lagi membuat garis ini ya, garis enriching. Garis enriching terbaru. Nah, startnya itu tetap dari sini 0,8, lalu kita tarik garis menuju ke 0,25. Nah, inilah garis enriching yang baru di situ. Ya. Nah, terus ini adalah key line-nya ya, key line dengan slope-nya negatif 1,5, dan ini adalah enriching-nya. Nah, sementara ini ada perpotongan di sini, kita membuat seksi stripping-nya. Stripping-nya dari sini ya, dari kita tarik dari perpotongan tadi menuju ke 0,026 ya. Oke, kita pertebal untuk enriching-nya. Sip. Oke, setelah selesai membuat dan ini adalah stripping, lalu kita buat plate-nya ya. Jadi plate-nya, membuat plate itu nanti sepanjang garis ini enriching terbaru, bukan di sini ya. Oke, diingat-ingat ya, yang dibuat garis ini garis
stage-nya atau plate-nya itu bukan dari sini, tapi dari sini. Tapi ini di sini ya, enriching baru. Sepanjang garis enriching baru sampai stripping sini. Ya, kita hitung stage-nya. Satu, dan ini 2, kemudian ini 3, yang terakhir adalah 4. Jumlah stage ya itu sama dengan 4. Jumlah, nah ini kita kembali ke soal jumlah plate-nya kita cari ya. Bila efisiensi ini bukan Moore, efisiensi maaf ini saya ralat ya, efisiensinya sebesar 40%. Oke, berarti untuk plate aktualnya itu berapa? Sementara untuk yang di sini itu adalah teoritis. Nah, jadi teoritis itu beda dengan aktualnya. Nah, sementara untuk yang aktual itu kan sama dengan ini ya. Ya, saya tulis di sini untuk efisiensinya itu adalah plate ideal atau teoritis bagi plate aktual per 100. Nah, sementara untuk yang di sini kan jumlah plate-nya 4. Plate-nya 4, namun ini sudah dihitung dengan